Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alisa Hasanabila dari Prodi PGSD kelas A angkatan 2020 Universitas Perjuangan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat dengan judul Kurangnya Minat Remaja dalam Membaca. Sebelumnya, untuk mengenal saya lebih jauh, di sini terdapat data diri saya, nama Alisa Hasanabila, nomor induk mahasiswa 2001020014, alamat Kampung Leuweusing, Desa Sukanagara, Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Perjuangan. Kurangnya minat remaja dalam membaca. Tahukah Anda, menurut data statistik dari UNESCO, dari total 61 negara, Indonesia berada di peringkat 60 dengan tingkat literasi rendah. Peringkat 59 diisi oleh Thailand, dan peringkat terakhir diisi oleh Botswana. Sedangkan Finlandia menduduki peringkat pertama dengan literasi yang tinggi, hampir mencapai 100%. Data ini jelas menunjukkan bahwa tingginya minat baca di Indonesia masih tertinggal jauh dari Singapura dan Malaysia. Sebelumnya, apa itu minat baca? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008, minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan. Sedangkan menurut Maicati, minat adalah perhatian yang kuat, insentif, dan menguasai individu secara mendalam untuk tekun melakukan suatu aktivitas. Hodgson mengatakan, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Ginting berpendapat bahwa minat baca adalah perasaan senang yang sangat kuat dalam kegiatan membaca yang membutuhkan stimulus untuk mewujudkannya menjadi suatu kebiasaan. Sedangkan menurut Sanjaja, minat membaca adalah kekuatan yang mendorong anak untuk memperhatikan, merasa tertarik, dan senang terhadap aktivitas membaca sehingga mereka mau melakukan aktivitas membaca dengan kemauan sendiri. Lalu pendapat Sutarno, minat membaca adalah sesuatu yang menarik perhatian untuk dibaca, tapi jika tidak menarik perhatian tidak akan dibaca. Oleh sebab itu, minat baca bukan merupakan faktor turunan, tetapi suatu kegiatan atau proses yang dilatih secara terus-menerus. Tumbuhnya kebiasaan membaca adalah kemauan serta kemampuan membaca. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa minat baca adalah ketertarikan yang mendorong individu untuk melakukan kegiatan memperhatikan, merasa menikmati dan senang terhadap aktivitas membaca, sehingga individu tersebut melakukan aktivitas membaca dengan kemauan sendiri. Minat menimbulkan sikap positif terhadap suatu objek, adanya sesuatu yang menyenangkan yang timbul dari suatu objek, dan mengandung suatu pengharapan yang menimbulkan keinginan atau gairah untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi minatnya. Faktor yang menyebabkan kurangnya minat membaca. Poin pertama, permasalahan di lingkungan sekolah. 1. Terbatasnya sarana dan prasarana membaca, seperti ketersediaan perpustakaan dan buku-buku bacaan yang bervariasi. Masih banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang masih mengandalkan ketersediaan buku paket saja untuk kegiatan belajar di kelas. Padahal, ketersediaan buku-buku bacaan penunjang yang menarik dan bermutu akan sangat memotivasi siswa dalam memperluas pengetahuannya. Di beberapa sekolah yang memiliki pelayanan yang baik, koleksi buku perpustakaan masih didominasi oleh koleksi buku paket. Bahkan, fasilitas beberapa ruang perpustakaan masih sumpek, sempit, kurang ventilasi, penataan buku tidak teratur, dan pada dasarnya belum memberikan kenyamanan sehingga kegiatan membaca dalam perpustakaan menjadi membosankan, tidak mengasyikkan, dan tidak nyaman. 2. Situasi pembelajaran yang kurang memotivasi siswa untuk mempelajari buku-buku tertentu di luar buku-buku paket. Pembelajaran di kelas lebih sering memilih berpusat pada guru atau sekedar kegiatan transfer ilmu di mana siswa hanya dijejali oleh informasi atau pengetahuan dari guru dan jarang diajak berdiskusi untuk diberi permasalahan tentang materi yang dibahas untuk diselesaikan bersama, sehingga siswa tidak termotivasi untuk mencari informasi dari sumber yang lain dan tidak terlatih untuk menambah pengetahuan melalui membaca.
3. Kurangnya model dari kalangan guru bagi siswa dalam hal membaca. Beberapa guru belum menjadikan membaca sebagai kebutuhan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan waktu luang di sekolah bagi staf dan para guru. Poin 2. Permasalahan di luar lingkungan sekolah. 1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi elektronik. A. Berkembangnya teknologi informasi menggeser minat remaja terhadap aktivitas membaca buku. Gencarnya siaran televisi yang mampu menawarkan beragam tayangan menarik sangat mampu menyita perhatian banyak orang. Namun, hal ini tidak diiringi dengan gencarnya sajian yang semakin menarik dari media cetak atau buku. Apalagi aktivitas membaca lebih membutuhkan konsentrasi dan kebahasaan daripada aktivitas menonton TV atau mendengar radio, sehingga menjadikan aktivitas membaca terkesan lebih sulit. B. Berkembangnya teknologi komunikasi atau internet menggeser minat manusia terhadap buku. Munculnya perangkat komunikasi bernama smartphone yang menawarkan berbagai program murah berkomunikasi menjadi salah satu penyebab rendahnya kemauan membaca seseorang karena orang lebih sering menghabiskan waktunya untuk mengobrol lewat smartphone daripada menghabiskan waktu untuk membaca. 2. Banyaknya keluarga yang belum menanamkan tradisi wajib membaca. Untuk membentuk anak-anak yang memiliki kemampuan gemar membaca harus dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Karena dalam keluargalah anak akan meniru apa yang telah menjadi kebiasaan anggota keluarganya, terutama orang tua. Tapi kenyataan yang banyak terjadi, kebanyakan orang tua terutama ibu dari anak-anak Indonesia lebih suka menonton TV daripada harus repot-repot melatih kebiasaan membaca yang mungkin dapat dimulai dengan membacakan buku cerita, sehingga anak pun lebih akrab dengan TV daripada dengan buku. 3. Keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap buku. Selain memang harga buku yang masih terbilang mahal, masyarakat juga belum bisa merasakan secara langsung keuntungan yang bisa didapat dari banyak membaca. Terbukti, belum ada sosialisasi kalau orang yang banyak membaca hidupnya akan lebih baik dan uangnya banyak. Masyarakat menganggap buku bukan sebagai kebutuhan. Harga buku yang melebihi harga sembako dan manfaat membeli buku belum sebanding dengan manfaat dalam membeli sembako. Buku masih menjadi barang mewah bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Upaya meningkatkan minat baca. 1. Meningkatkan layanan perpustakaan di sekolah dan lingkungan masyarakat. A. Penyediaan bahan bacaan yang variatif yang mendukung pembelajaran dan mendorong siswa menyukai buku. Beberapa siswa memiliki minat yang berbeda pada bentuk, cover, tampilan, dan desain buku yang berbeda dari tampilan buku-buku paket pelajaran walaupun tema pembahasannya sama. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menyediakan buku-buku bacaan yang variatif, menarik, dan bermutu, khususnya di tingkat SD sebagai penentu minat baca siswa dan tahap awal siswa memahami manfaat buku. B. Peningkatan kinerja kepegawaian perpustakaan. Pelayanan perpustakaan seperti kondisi ruangan yang cukup ventilasi, tidak sumpek, bersih, luas, dan rapih dalam penataan indeks buku akan membantu pengunjung merasa nyaman dan bersemangat berkunjung ke perpustakaan. 2. Memperbaharui sistem pembelajaran di sekolah. Sekolah juga perlu membuat program membaca setiap pekan melalui pendekatan bahasa seperti whole language, yaitu suatu pendekatan pengajaran bahasa secara utuh, di mana keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara diajarkan secara terpadu. 3. Membudayakan cinta baca mulai dari keluarga. A. Menumbuhkan minat membaca anak sejak usia dini. Mengenalkan buku-buku bacaan yang menarik perhatian anak seperti buku cerita atau buku bergambar, membawa anak sesering mungkin ke pusat-pusat buku, membantu anak merancang kegiatan bermain yang melibatkan buku seperti bermain peran menjadi pelayan di toko buku, membuat clipping bergambar dari buku, majalah atau koran tentang sesuatu misalnya buah-buahan, binatang, dan lain-lain, memberikan reward atas keberhasilan anak dengan hadiah buku. B. Menyediakan perpustakaan keluarga. Ketersediaan perpustakaan kecil keluarga akan membantu B. Menyediakan perpustakaan keluarga. Ketersediaan perpustakaan kecil keluarga akan membantu anggota keluarga terbiasa akrab dengan buku saat berada di rumah dan pada waktu-waktu berkumpul bersama anggota keluarga. C. Menyediakan program wajib baca dalam keluarga. Orang tua perlu menetapkan jam wajib baca. Tiap anggota keluarga, orang tua, anak-anak, dan semua yang tinggal dalam rumah diminta untuk mematuhinya. Sebaiknya,
Orang tua menyisihkan waktunya untuk membaca buku atau sekedar menemani anak-anaknya membaca buku. Dengan begitu, anak-anak akan mendapatkan contoh langsung dari kedua orang tuanya. 4. Mengontrol penggunaan media elektronik. 5. Memperbaiki kerjasama dengan penerbit dan percetakan buku dalam pengadaan buku murah berkualitas. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, membaca itu sangat penting karena dengan membaca kita dapat mengenal dunia lebih luas serta memberikan banyak manfaat. Namun, bagaimanapun juga minat membaca masyarakat Indonesia, terutama para remaja, masih tergolong rendah. Penyebab utama rendahnya minat baca masyarakat Indonesia adalah rasa malas, dan akibat dari itu semua bukan hanya berdampak buruk bagi kita, namun juga bagi bangsa dan negara. Tentunya hal demikian dapat diubah, kuncinya adalah kesadaran diri kita. Saran, tidak dapat dipungkiri lagi rendahnya minat membaca masyarakat Indonesia menjadi permasalahan yang harus diperhatikan. Untuk mengatasi permasalahan yang demikian, kita bisa melakukan hal sederhana dengan menanamkan kesadaran dalam diri kita bahwa membaca itu sangat penting. Selain itu, kita juga harus menerapkan budaya membaca untuk meningkatkan sumber daya manusia. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi email atau media sosial yang telah saya cantumkan di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.